Ini dianjurkan sepanjang tahun, sepanjang kita hidup. Oh, bukan cuma pas lebaran Iya. saja. Karena memang kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dia lanjutkan hubungan silaturahim. Kan begitu. Jadi misalnya dimulai dari kedua orang tua, kemudian jalur semua di samping orang tua kita ya, paman dan tante, jalur ke atas kakek dan nenek gitu kan, jalur kita ke samping, saudara dan saudari, jalur ke bawah mereka ponakan kita, dan jalur di bawah kita anak dan cucu, semua itu adalah orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Jadi rahim itu ada level-levelnya. Level yang paling tinggi adalah dia punya hak rahim, kekerabatan, dan punya hak mahram. Kita nggak boleh nikah sama mereka. Oke. Nah ini siapa mereka? Jalur langsung ke atas kita, ayah, ibu, kakek, nenek, dan semua jalur ke sampingnya. Semua jalur ke samping kita, saudara dan saudara kita. Semua jalur ke bawah saudara dan saudara kita adalah ponakan, dan semua jalur kita sendiri, anak dan cucu. Ya. Ini namanya rahim dan mahram. Ada juga rahim dan mahram, punya hak rahim kekerabatan dan punya hak untuk tidak boleh menikah, itu namanya saudara susuan. Jadi misalnya Dr. Richard punya anak, misal masih bayi, kemudian dititipin ke anak tetangga. Lagi mau pergi, kebetulan ibu tetangga ini lagi nyusuin. Dan dia nyusuin anak kita. Kalau sampai 5 kali disusuin dan kenyang, ibu itu menjadi ibu susuan dia. Kalau misal anak Dr. Richard itu laki-laki, maka ibu itu jadi seperti ibunya. Nanti punya hak kekerabatan dan punya hak mahram, tidak boleh menikah. Termasuk tidak boleh anak Dr. Richard menikah sama anak ibu itu. Misalnya ada anak ibu itu perempuan, anak itu laki-laki, nggak boleh nikah karena anak saudara susuan namanya. Nah ini orang yang punya hak rahim dan mahram. Ada orang yang punya, ini juga termasuk dalamnya pasangan orang tua kita ya. Kayak misalnya istri ayah, suami ibu. Contoh, ayah kita duda, kemudian dia nikah lagi dengan seorang wanita. Walaupun misalnya lebih muda dari Dr. Richard, istri ayah, tetap dia adalah rahim dan mahram abadi. Walaupun cerai sama ayah, walaupun ayah meninggal, tetap aja itu adalah mantan pasangan orang tua itu mahram abadi. Gitu. Begitu juga dengan janda, misalnya seorang ibu, dia nikah sama laki-laki lagi, kebetulan ibu ini punya anak perempuan dari suami pertama, maka anak perempuan dia adalah mahram suami ibunya sekarang, walaupun bukan ayah langsungnya. Nah ada orang yang punya hak rahim tapi bukan mahram, dok. Maksudnya dia punya hak kekerabatan tapi masih boleh menikah. Ipar, ya. Jadi misalnya adik istri, kakak istri. Kalau bagi istri saya misalnya adik atau kakak saya. Ya. Selama masih status suami istri sama saya, tentu nggak boleh terbuka pintu pernikahan.